Oke, sahabat gereja YouTube, kembali lagi dengan saya di sini Leo. Kali ini kita akan membahas soal gereja yang ditutup lagi ya, teman-teman. Lagi-lagi nih, intoleran lahir di daerah-daerah teman-teman. Ini sangat sangat apa ya? Sangat memalukan ya. Tidak boleh didiamkan dan dibiarkan terus terjadi. Didikan seperti ini apa yang akan kita tinggalkan kepada anak cucu kita jika perilaku intoleran terus dibiarkan, terus melahir, terus tumbuh. Pembiaran atas perilaku intoleran keagamaan akan menyubur bibit-bibit perpecahan dan berpotensi menyebabkan lahirnya perpecahan yang besar. Ya, kita baca dulu ya beritanya. Ini kemarin kejadiannya sebenarnya, teman-teman. Bangunan ilegal jadi tempat ibadah jemaat GKPS disegel Pemkab Purwakarta. Ya, kita baca dulu ya. Ini sih lumayan sedih juga mendengar perihal seperti ini ya. Viral video penolakan terhadap aktivis ibadah jemaat Kristen Protestan Simalungun GKPS yang dilakukan warga desa Cigelap, Babak Cikau, Purwakarta. Bangunan ilegal yang dijadikan tempat ibadah itu kini disegel Pemkab Purwakarta. Nah, ini katanya udah disegel, teman-teman. Jadi ibaratnya ya nggak punya izin lah gitu ya. Izin ya, kita baca dulu ya. Izin bangunan kah atau izin apa? Dilihat di Detik Minggu 2 April 2023, video berdurasi 3 menitan ini memperlihatkan perdebatan antara warga setempat dengan sejumlah jemaat. Warga menolak aktivitas ibadah di bangunan yang sebelumnya meminta izin kepada warga setempat untuk sarana olahraga, namun disalahgunakan menjadi tempat ibadah. Adapun jemaat sudah lama melangsungkan ibadah di tempat itu dan meminta untuk menghargai umat beragama. Kemudian muncul penolakan dan menghentikan ibadah. Insiden itu kemudian menjadi perhatian Forkapimda Kabupaten Purwakarta, Kemenak Kabupaten Purwakarta, dan tokoh Purwakarta, masyarakat hingga Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Forkabi kemudian melakukan pembahasan, menggelar dialog bersama termasuk dengan mengelola bangunan itu. Pengelola bangunan itu berdasarkan rapat koordinasi Rakor Pemkab Forum Koordinasi dan Sembilan Forkabi, Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama, Kemenak, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, badan hasil kesempatan untuk menutupi terhadap bangunan itu. Pemkab Purwakarta kemudian menyegel bangunan ilegal itu Sabtu kemarin. Penyelenggaraan disaksikan langsung oleh Bupati Purwakarta Ane Rana Mustika yang didampingin Forkap Pimda. Jadi teman-teman, ada bupati loh di sini, teman-teman. Ada bupati, padahal Presiden Jokowi sudah mengingatkan bupati, gubernur hati-hati, wali kota hati-hati. Ini ada di sini kan instansi terkait hingga toko lintas agama. Pintu masuk bangunan dipasangi garis sebagai tanda penyegelan dan dipasangi stiker segel. Waduh, sedih banget ya. Emang nggak bisa dimusyawarahin gitu ya, duduk bareng gitu. Apa sih kendalanya gitu ya, sampai-sampai disegel begini. Ini dari awal ketika adanya video viral, kita sudah tindak lanjuti dengan beberapa kali pertemuan, baik dengan pihak pengelola tempat ini maupun dengan lainnya. Sudah disepakati dengan Badan Kerjasama Gereja-Gereja Purwakarta bahwa untuk sementara bahwa tempat beribadah harus sudah memiliki izin
Sedangkan tadi dijelaskan bahwa berdasarkan data sistem yang kami miliki, gedung ini belum melakukan proses izin. Oke, saudara. Jadi intinya gereja yang GKPS ini tidak memiliki izin. Nanti kita akan bahas lagi seperti apa izin itu ya. Aktivitas seperti beribadah, ujar Bupati. Ane menegaskan penuturan berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku berdirinya rumah ibadah, namun bangunan, sebentar saudara, mouse saya kayaknya ini. Diatur peraturan Menteri Agama Dalam Negeri. Nah, ini jadi intinya begitu ya teman-teman. Aduh, ini kacau. Nah intinya tidak ada ini teman-teman apa? Tidak ada izin dari gereja ini. Ya menurut saya sebenarnya nggak masalah ya, karena kita harus rundingin, kita juga lihat, bisa kita lihat ya. Nanti kita akan bahas berapa banyak masjid dan musola juga yang tidak memiliki izin, tapi dibiarkan, tidak dipermasalahkan. Nanti saya akan buka, tapi kita akan lihat dulu video pembubarannya ya. Video pembubarannya teman-teman, kita lihat dulu. Nah ini video pembubarannya. Jadi disegel ya teman-teman. Kata Parmadi ini menutup rumah ibadah minoritas sambil teriak. Yang kayak gini mau protes jadi rame ya teman-teman. Nah itu tadi video pembubarannya teman-teman. Nah sekarang kita biar ini juga kita lihat dari apa pembahasan dari beberapa gereja juga yang viral gitu ya, yang nggak punya izin gitu. Sebentar. Nah ininya koalisi warga perumahan. Ini juga menolak gereja liar. Di perumahan ini gereja liar, saudara. Nah kita lihat ya teman-teman, ini kan Pemkab Purwakarta terpaksa tutup bangunan tak berizin yang disalahgunakan sebagai rumah ibadah jemaat GKPS. Oke, ini kan kalau kita kaum kita ini setiap ini nggak punya izin dibilang liar, gereja liar, terus disegel, dikit-dikit disegel. Sedangkan dari pihak mereka juga nih, dari 1.600 masjid dan musola di Kabupaten Bekasi loh, 1.600 mayoritas belum punya IMB. IMB itu berarti belum punya izin gitu saudara-saudara. Belum punya izin juga gitu. 1.600 masjid loh, ini Megapolitan yang mengangkat ya, media pos kota. Mayoritas belum punya IMB. Tapi kita biasa-biasa aja. Bayangkan saudara, 1.600 loh. Banyaknya 1.600. Daripada kita hanya cuma 1-2 yang nggak punya IMB, izin langsung disegel gitu kan, langsung ditutup rame-rame gitu kan. Seharusnya ini bupati, gubernur ya meresponi lah. Ini hadir juga bupatinya kan. Nih, banyak masjid di Kota Serang belum punya IMB.
Ini juga. Jadi menurut saya tolonglah saling toleransi lah beragama gitu, jangan dikit-dikit tutup dan sebagainya. Nih, 95% masjid di Jateng tanpa IMB tahun 2020 nih. Kita biasa-biasa aja, ya kan? Atau 37.000 masjid dari total 39.000 masjid di Provinsi Jawa Tengah, Jateng, ternyata belum memiliki izin mendirikan bangunan IMB. Kondisi ini sangat memprihatin bagi pimpinan wilayah PW, Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Jawa Tengah. Tapi coba kalau gereja, saudara. Gereja tuh nggak bisa, ini 37.000 loh masjid gitu. Gereja ibaratnya terhitung lah, ibaratnya saudara-saudara ya. Terhitung dengan jauh lah berapa persen, 0, berapa persen doang ini gitu kan. Puluhan ribu masjid yang dibangun di Jawa Barat tanpa IMB. Nah, ini teman-teman. Jadi ini keadilan yang nggak tepat. Kalau terus-terusan dibiarkan begini, ya banyak mereka yang lahir tuh seperti ini yang tidak. Iya, makanya saya bilang nih, apa nih pandangan teman-teman? Apakah kita harus diam, terus berdoa dan sebagainya, gitu? Ya, ayo teman-teman kita suarakan, jangan biarkan terus-terusan seperti ini. Ini ada komentar dari Sio Manis ya. Ketawain aja kalau masih ada penyelewengan, Min. Maklum lawak. Ya. Benar. Iya benar. Ini Yohanes Sinar, Allah tidak tidur. Iya benar. Tapi memang kita harus berdoa terus ini karena kita memang diajarkan mengasihi, tapi sebisa mungkin kita jangan diam juga. Semakin didiamin ya begini teman-teman, pasti banyak lagi lahir dan sebagainya. Padahal mereka juga tidak punya izin, belum punya IMB, ya kan? Ayu Lovina, gajah di pelupuk mata tak terlihat, namun selumbar di seberang lautan nampak sangat besar. Wih, ini keren sih. Ini ya. Nanti Tuhan turun tangan selesai semua. Yes, amin. Banyak tempat ibadah seberang tanpa izin tuh tutup juga dong. Jangan tempat ibadah Kristen aja. Yes. Banyak jauhan rakyat sendiri aja masih tertindas. Tapi kalau belain rakyat asing luar biasa. Alasan mulu ya kan. Mei, nggak apa, kita lihat aja, kita kan penonton pekerjaan Tuhan. Dikit lagi kok waktunya. Ya, bakuku gimana? Berizin minta izin resmi nggak bisa. Ini tanggang hidup oknum binatang. Raja ketika ada sekelompok anak umur di bawah 20 tahun dari Israel yang hanya ingin datang bermain bola, mereka dengan lantang menolak dengan alasan bertentangan konstitusi dan dasar negara. Ketika ada kejadian seperti ini yang jelas tidak semua dengan amanat Pancasila sebagai dasar negara, mereka hanya diam 1000 bahasa. Welcome di negara Wakanda. Udah biasa, ya. Minoritas selalu jadi bangsa jajahan negara ini, tapi begitu sok melawan Israel yang katanya. Ya itu ya teman-teman tadi ya. Ini kan katanya Pemkab Purwakarta terpaksa tutup bangunan tak berizin yang disalahgunakan sebagai rumah ibadah. Rumah ibadah. Ternyata teng-neng, dari 1.600 masjid dan musola di Kabupaten Bekasi, mayoritas belum punya IMB. Seharusnya ya ditutup juga dong.
Ini IMB maksudnya Kabupaten Jawa Barat masih banyak masjid yang berdiri namun belum memiliki izin mendirikan bangunan IMB dan bersertifikat. Itu saudara. Nah, akhirnya saya sampai segininya tuh, gila ya. Koalisi Warga Perumahan Gandas, Gerakan Pengawal Yudhistri SKB nomor 2 menolak gereja liar di perumahan. Saya nggak bikin judulannya aneh saudara, memang sesuai nih, gitu. Itu ya teman-teman. Ini banyak juga komen-komennya. Ya, itu tadi teman-teman. Kita harus terus menyuarakan ini teman-teman. Yang mau masuk monggo ya teman-teman. Sambil kita lihat juga video. Ada beberapa video yang harus saya bagikan juga di sini. Sebentar ya. Sebentar ya. Oh, bukan ini, bukan ini. Ini kita dengerin Dandim ini, Dandim yang berbicara saudara-saudara. Dinas terkait dengan adanya laporan dari Desa Cigelam, yaitu adanya tempat ibadah yang tidak berizin yang digunakan oleh beberapa masyarakat. Untuk itu kemarin sudah kita ketahui bersama bahwa pemerintah Purwakarta sudah melaksanakan tindakan tegas. Dalam hal ini sudah menyegel dan juga sudah menutup tempat ibadah yang ada di sekitar kita. Jadi tidak perlu khawatir warga masyarakat semuanya bahwa tempat ini tidak akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Dan percayakan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan standar operasional apa yang harus dilakukan terhadap tempat tersebut. Jadi perlu saya tekankan bahwa kegiatan kemarin sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, TNI Polri mendukung kebijakan yang sudah disepakati dan juga diputuskan oleh Bupati Purwakarta bahwa tempat ini sudah tidak boleh dijadikan sebagai tempat ibadah. Nah, jadi udah disepakati oleh Bupati saudara-saudara bahwa tempat itu tidak boleh dibuat untuk ibadah. Ini Dandim ya. Dandim 0619 hadir untuk memberikan nasihat, arahan dan sebagainya ya. Tempat ini tidak boleh dijadikan tempat ibadah karena tempat ini tidak berizin sebagai tempat ibadah. Kemudian yang ketiga yang saya sampaikan bahwa kami pun hadir, TNI adalah rakyat, rakyat adalah TNI. Dan begitupun Kepolisian Republik Indonesia. Bahwa kita pun berasal dari rakyat dan juga rakyat bersama-sama dengan seluruh TNI dan Polri hadir di sini untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat damai. Kita menghargai kegiatan yang dilaksanakan pada pagi ini, tetapi jangan sampai ada hal-hal yang bisa mengganggu. Ya teman-teman, banyak banget gerombol ini ya, rame ibaratnya, sampai bawa mobil untuk narasi. Kerukunan umat beragama khususnya yang ada di Desa Cigelam dan juga wilayah Kabupaten Purwakarta. Apalagi bulan ini adalah bulan Ramadan, tidak diharapkan kegiatan yang bersifat tidak terbatas dan juga tidak terukur. Jadi hal ini kegiatan yang bersifat damai, mari kita hargai, mari kita hormati,
kita menunjukkan bahwa umat Islam yang ada di Desa Cigelang mayoritas bisa menghargai kerukunan umat beragama yang ada di desa ini dan juga wilayah Kabupaten Purwakarta. Karena kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Oke, itu tadi teman-teman. Jadi sempat ramai juga ya. Baik, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan sore malam hari ini. Ya, kita terus berjuang. Semoga pihak pemerintahan juga bisa. Oke, saya baca-bacain dulu dikit-dikit ya. Masukan-masukan dari teman-teman. Daniel Pabida, aku berdoa aja untuk mereka. Itulah sabda Alkitab. Amin. Kenapa sih anti kalian SMA orang Nasrani tidak pernah kalian itu asik gereja aja, kenapa ada apa? Maksudnya kelihatan heran tidak punya hati nurani. Tuhan Yesus dalam Murni, ya Ibu Murni. Juliana, astaga gereja rumah ibadah dikata liar. Terus kalau tempat ibadah keyakinan yang lain tanpa izin apa namanya? Inilah Indonesia, Undang-Undang 45 dan Pancasila. Iya. Gul, mereka tidak sadar semakin dihambat Kristen itu semakin merambat seperti di jemaat Antioquia. Ros, mau izin atau masalah ibadah kepada Tuhan tidak perlu dipermasalahkan. Christian Press, inikah yang disebut penjajah di atas bumi merdeka? Cinamik 2000 sangat miris, itu kardun semakin merajalela. Pak Presiden, tolong perhatikan kami, umat Nasrani. Ini Bupati sudahlah kelewatan batas. Saya berdoa Tuhan tidak akan membiarkan umatnya sengsara dalam berbakti kepadanya. Amin. Cakup, mana ketegasan pemerintah dalam masalah penutupan gereja? Jangan hanya omong doang. Apa masjid dan musola pakai izin? Jangan apa kegiatan-kegiatan di masjid tidak mengganggu telinga, tapi kami menghormati. Yes. Juliana M. Ya ampun, gereja rumah ibadah dikatain liar, padahal ibadah Kristen suaranya hanya ada di dalam ruangan ibadah, tak teriak betapa lemahnya iman kalian. Munafik itu kafir, bukan orang Nasrani yang kafir. Nggak perlu mendoakan bupati. Nasrani tidak sama dengan Kristen. Ya, Kristen itu harus ambil sikap, jangan mengalah terus. Ini tentang hak asasi. Benar Yosia. Kita kalau diam-diam terus ya akhirnya begini nih. Tidak bisa ya makin dibiarkan gitu, makin merajalela, makin keluar bibit-bibit baru. Kemarin di Lampung, sekarang di sini lagi ya kan. Besok di mana? Di Medan. Kami umat Nasrani yakin dengan Tuhan kami dan kami yakin dengan agama kami. Amin. Kalau Kristen jangan mau disebut Nasrani. Yes. Sakit memang perasaan kita, tapi percaya Tuhan dengan teriak hati kita minta tolong. Biar tangan Tuhan yang bekerja dan waktunya kita tetap percaya pembelaannya nanti. Amin. Meli, Hande, puasa loh. Inilah cerminan Indonesia sekarang, wibawa pemerintah kepada melindungi hak-hak warga sesuai dengan Undang-Undang 45 Pancasila. Gereja ditutup dengan alasan tak adil, tapi Tuhan akan melihat. Amin. Semakin diperangi, semakin dahsyat hujan pertobatan dan bertumbuh. Amin. Seharusnya Kristen seluruh Indonesia itu bersatu dan minta keadilan ke pemerintah. Ya, kita terus suarakan fobia Kristen, maklum. Umat Kristen harus minta merdeka sendiri. Nggak gitu juga lah. Oke.
Yayan Kevin, warga bangsa ini mabuk atau lagi gila hormat dan gila agama. Jiwa toleransinya sudah mati dan kemungkinan imannya juga sudah tidak kuat, sehingga ketakutan dan keresahan yang selalu ada dalam jiwa. Apa semua masjid dan musola punya izin seluruh? Tidak. Kan beli aja 1.600 tadi. 1.600. Baik, itu aja teman-teman, saudara-saudara yang dikasih, yang bisa saya sampaikan, suarakan pada malam hari ini, karena ada beberapa hal juga nanti juga saya akan live jam 8.30. Pesan saya di sini adalah saya menekankan bahwa menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan adalah hak asasi manusia yang dilindungi konstitusi dan tidak bisa dirampas oleh siapapun, termasuk oleh negara. Menghalangi hak orang lain untuk beribadah dalam bentuk apapun artinya pelanggaran terhadap HAM dan konstitusi. Lebih baik kita harus sama-sama menyuarakan, menekankan bahwa seharusnya bupati sebagai seorang kepala daerah maupun gubernur dan sebagainya berperan mengayomi semua masyarakat yang dipimpinnya, apapun agama dan kepercayaannya. Jangan simpang milih-milih gitu loh. Seorang kepala daerah seharusnya justru mengedepankan toleransi dan mampu mempermudah percepatan proses perizinan pendirian rumah ibadah, bukan berarti menyegelnya atau tidak diberikan izin gitu. Cari solusinya lah. Mengingatkan bahwa tugas kepala daerah seperti yang tertulis pada pasal 6 ayat 1 huruf E Peraturan Bersama 2 Menteri tahun 2006 adalah menerbitkan IMB rumah ibadah. Bupati Purwakarta bisa menerbitkan izin sementara rumah ibadah. Menurut saya ya, pasti dia bisa lah. Apabila ada masyarakat yang belum terpenuhi, kedepannya dialog dan bermusyawarah untuk memperoleh IMB, bukan untuk disegel. Kemerdekaan beragama dan beribadah sudah dijamin dalam konstitusi. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang 1945. Kejadian-kejadian intoleran keagamaan tidak boleh didiamkan dan dibiarkan terus terjadi. Didikan seperti apa yang akan kita tinggalkan kepada anak cucu kita jika perilaku intoleran terus dibiarkan? Ntar kalian komen ya. Pembiaran atas perilaku intoleran keagamaan akan menyuburkan bibit-bibit perpecahan dan berpotensi menyebabkan lahirnya perpecahan itu. Saya juga mengingatkan kembali apa yang disampaikan Presiden Jokowi terkait hal ini. Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi mengingatkan para kepala daerah, termasuk kepala Dandim, Kapolres, Kapolri, Kapolda, hingga Kejati, bahwa kebangsaan, beragama, dan beribadah dijamin oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang adalah konstitusi tertinggi di atas semua peraturan yang ada di bawahnya. Jadi tidak boleh ada peraturan apapun termasuk peraturan daerah, instruksi kepala daerah ataupun kesepakatan warga yang bisa menghalangi hak beragama dan beribadah setiap warga masyarakat. Para pemimpin daerah ini justru harus proaktif melindungi semua umat beragama dalam beribadah. Jika ada yang mengalami kesulitan mengakses perizinan, justru harus dibantu, Pak. Bukan malah dipersulit. Mungkin itu dari saya teman-teman, saudara-saudara. Terima kasih saudara-saudara gereja YouTube yang telah bergabung pada sore hari ini, malam hari ini. Saya mengucap syukur, mari kita terus menyuarakan agar ada lonceng yang mengingatkan kita untuk terus bisa mendapatkan keadilan itu. Saya Leonardo Supandapotan Sirait, mohon undur diri. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Lawan intoleran.